Radio Nesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya. Sama halnya dengan di Universitas Negeri Surabaya. Senang sekali hari ini saya sudah kedatangan narasumber dari Unit Kegiatan Kerohanian Hindu. Sudah hadir bersama saya Mas Udayana. Halo Mas Udayana. Halo Mas. Apa kabar? Baik. Tetap semangat ya. Ya. Sebelumnya silahkan menyapa rekan Unesa semuanya supaya lebih kenal. Nama saya Ikret Udayana. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2018. Dan asal saya dari Bali. Asalnya dari Bali. Iya. Mungkin lebih enaknya saya manggil Mas kah atau manggil Beli kah biar lebih akrab gitu. Oh, terserah Mas sih, boleh beli. Saya panggil Beli aja ya. Oh, gitu. Biar lebih akrab, lebih bersahabat gitu ya. Baik, Beli Udayana. Di UKKH ini Sebagai ketua. sebagai ketuanya ya. Ya. Jadi sebagai ketua di Unit Kegiatan Kerohanian Hindu. Ya. Baik, Mas Beli. Beli Udayana, bisa diceritakan nggak nih mungkin sejarah dari UKKH ini sendiri di Unesa? Nah, kalau dari sejarahnya ini, UKKH ini dibentuk pertama kali pada tanggal 12 Desember 2009. Itu dipelopori oleh alumni dari Unesa yang sekarang kerja di Pasca Sarjana. Namanya Mas Andri. Dan sekarang beliau udah karena dari angkatan 2009 ya. Ya. Dan hingga sekarang ketuanya itu jadi saya. Dan sekarang dibinai oleh Pak Nengah Marias. Pak Nengah Mariasa dari Sentra Tasik FBS ya. Oke, untuk masa kepengurusan itu periode kepengurusannya setiap angkatan berapa tahun, Mas? Periodenya 1 tahun sekali. 1 tahun ya. Ya. Jadi 1 tahun berganti Ganti. kepengurusan begitu ya. Ya. Jadi Beli Udayana ini menjabat di tahun 2019 ya, masa jabatan 2019 sebagai ketua UKKH ini. Baik, untuk kegiatan rutin yang biasa dilakukan di UKKH ini seperti apa? Beli bisa diceritakan? Jadi di UKKH ini kan ada kegiatan harian, bulanan maupun kayak tahunan gitu Mas. Iya. Kalau harian itu biasanya kita sembahyang bersama gitu di pura. Kalau di Ketintang itu kan di belakang Unesa persis itu ada pura namanya Yayasan Dharma Keti Ya. di Ketintang. Jadi itu biasanya setiap purnama dan tilem kita sembahyang di sana. Nah, untuk kegiatan bulanan itu biasanya kita mengikuti hari suci gitu Mas. Misalkan hari ini ada hari suci apa, itu baru kita adain kegiatan berupa Dharma Wacana. Kalau Dharma Wacana itu bisa dibilang kayak siraman rohani gitu loh Mas. Kayak kita dengerin narasumber-narasumber dari Hindu gitu. Nah itu. Kalau untuk tahunan tuh biasanya kami bakti sosial dan tita yatra itu ke desa-desa yang di luar Surabaya. Nah sambil kita juga mengunjungi tempat ibadah atau pura-pura yang ada di sana. Yang di awal tadi sembahyangnya setiap apa tadi Mas? Purnama dan tilem. Purnama dan tilem itu bisa dijelaskan juga? Itu biasanya dilaksanakan setiap 15 hari sekali. 15 hari sekali. Ya, purnama itu kan artinya bulannya masih apa sih? Bulan Full. utuh ya, bulan utuh. Dan tilem itu bulannya enggak ini apa sih? Tertutup semua. Oh gitu. Ya, itu menurut agama Hindu itu kan sebagai hari suci. Jadi biasanya kita sembahyang bareng di situ. Pas gitu. Jadi untuk pura yang biasanya digunakan dekat dengan kampus Ketintang ya Mas? Ya, kalau di Lidah juga ada sebenarnya. Itu di namanya Pura Tirtempul. Itu di kalau nggak salah dekat Wiyung. Oh, dekat Wiyung. Ya. Dan satu lagi ada juga Pura Raden Sakti Wijaya, itu di perumahan mana ya? Ya pokoknya di sekitaran Wiyung itu. Di sekitaran Wiyung. Ya. Jadi tidak hanya di pura yang ada di Ketintang, tapi juga beberapa pura yang ada di sekitar kampus Unesa Lidah Wetan juga. Ya. Itu ya. Oke. Kemudian
tadi Mas Bli ya, Mas terus. Bli Udayana tadi sudah menjelaskan bahwa berdirinya UKM ini tahun 2019. 2009 ya, 2009 untuk menjaga eksistensi dari UKKH dari tahun ke tahun ini seperti apa, Bli? Biasanya kan selain kita melakukan kegiatan di UKM sendiri, itu biasanya kita juga berpartisipasi dalam kayak upacara di pura-pura di Surabaya. Contohnya aja kayak misalkan ada di Pura Segar Kenjeran itu misalkan ada upacara tertentu, biasanya tuh kita juga ikut bantu di sana. Maupun juga di Pura Agung di Perak itu juga sama kayak gitu. Itu sih yang jadi berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan Hindu gitu ya di sekitar Surabaya. Ya. Jadi dari tahun ke tahun tetap eksis menjalin komunikasi dengan warga masyarakat di Surabaya juga gitu ya. Oke, kemudian dari fasilitas yang dimiliki UKKH sendiri seperti apa, Bli? Kalau fasilitas itu kita ada kesekretariatan di Ketintang. Di Ketintang. Ya, tapi nggak cuman di Ketintang aja kita biasa kumpul, tapi terkadang juga di kayak di pura di belakang Unesa Ketintang itu biasanya juga kita sering kumpul. Berarti kesekretariatannya di komplek UKM itu ya? Iya. Sekarang masih tahap renovasi itu ya? Iya. Iya. Untuk kegiatan siraman rohani seperti yang sudah dijelaskan Bli tadi, biasanya dilaksanakan di mana, Bli? Kalau sebelum pandemi ini ya, biasanya tuh kalau kita ngadain, biasanya tuh tempatnya di pura itu yang Yayasan Dharma Kerti yang tadi di Ketintang. Di Ketintang. Itu biasa kita mengundang pembina dan juga narasumber, contohnya aja kayak ketua PHDI Wonocolo seperti itu. Jadi narasumbernya bisa dari Unesa sendiri, Ya, pembinanya juga dari luar dari gitu luar. ya. Jadi untuk kegiatan siraman rohaninya sendiri berkala kah atau tadi sempat dijelaskan juga? Misalkan kita memperingati hari raya Saraswati gitu ya, hari raya turunnya ilmu pengetahuan. Ya. Nah, itu baru kita kayak langsung koordinasi dengan pembina. Enaknya siapa yang kita undang, misalkan dari luar atau dari dalam Unesa sendiri. Nah, itu biasanya kalau online sekarang tuh kita biasanya lewat Google Meet atau enggak Zoom gitu. Jadi walaupun di masa pandemi ini untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dari UKKH ini tetap berjalan begitu ya? Tetap jalan. Jadi mungkin bisa diceritakan juga bagaimana proses kegiatan tetap bisa terlaksana di tengah pandemi ini, Bli. Biasanya menggunakan platform apa, kemudian dari masa pandemi mungkin bulan Maret lalu kita sudah masuk masa pandemi, perkuliahan secara daring semua, mungkin kegiatan-kegiatannya seperti apa bisa diceritakan? Karena ini pandemi kan banyak kegiatan offline yang nggak bisa kita lakuin tuh, Betul. cuma kayak sembahyang itu kan. Ya. Jadi kayak kita tuh sering kali koordinasi dengan pembina dan akhirnya untuk sekarang ini kita sedang ada lomba esai untuk agama Hindu. Itu untuk pesertanya itu dari pelajar, mahasiswa ataupun umum, yang penting usianya itu sekitar 15 sampai 25 tahun. Jadi ada event juga ya, ada kegiatan juga, lomba esai mengenai inovasi pemuda Hindu dalam masa pandemi sekarang. Sekarang masih berjalan, maksudnya masih pengiriman kah atau sudah masuk tahap apa? Oh ya, masih dalam pengiriman sampai tanggal 3 September nanti. Sampai tanggal 3 September. Jadi walaupun di masa pandemi ini tetap produktif, tetap berkegiatan seperti itu ya, Bli. Ya. Untuk mungkin kegiatan-kegiatan ibadah semuanya berarti dari rumah masing-masing. Iya, rumah masing-masing. Jadi kegiatan kumpul-kumpul yang biasanya dilakukan di pura dan lain sebagainya tidak bisa dilaksanakan. Ya, Oke. Baik rekan Unesa, masih banyak yang akan kita bincangkan bersama Bli Udayana. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa.
Radio Nesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama Bli Udayana, tentunya dari unit kegiatan kerohanian Hindu. Baik, Bli tadi sudah cerita-cerita seputar kegiatan baik di masa normal maupun di masa pandemi. Untuk keanggotaan sendiri, Bli, dari UKKH ini jumlahnya berapa, Bli? Kalau kita hitung dari angkatan 2017 sampai 2019 sekarang tuh sekitar 50 lebih anggota. 50 lebih anggota ya. Jadi 2017, 18, 19 tiga angkatan ya. 3 angkatan itu 50 lebih. Itu mungkin dari jumlahnya yang laki-laki dan perempuan itu banyak yang mana, Bli? Hampir gini sih sama kayak ya? Beda tipis lah antara laki dan perempuan. Jadi hampir sama gitu ya. Ya. Kemudian di masa pandemi ini dari 50 jumlah anggota itu bagaimana cara menjaga komunikasi agar tetap terjaga dengan baik dari UKKH sendiri, Bli? Kalau jaga komunikasi kan selain kita lewat WA gitu untuk komunikasinya, kita juga setiap minggunya atau biasanya setiap hari Senin malam gitu, itu biasanya kita kumpul di Google Meet bahas-bahas tentang seputar kegiatan. Itu sih. Jadi selain di WA via chat, ya, ada juga yang tatap muka via Google Meet itu tadi ya. Jadi komunikasi antar anggota itu bisa tetap terjaga. Baik, dari 50 anggota itu kan pasti ada pengurusnya, ada divisinya mungkin seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, Bli, kepengurusannya dari UKKH ini seperti apa dan divisi-divisi yang ada di dalamnya. Ya, kalau dari kepengurusan itu kan seperti biasanya ada ketua, wakil, sekretaris dan bendahara. Ya. Nah, dari divisinya itu dibagi jadi 3. Yang pertama kesenian, habis itu pendidikan, dan yang terakhir itu olahraga. Kesenian, pendidikan, dan olahraga. Yang kesenian mungkin kegiatan-kegiatannya seperti apa? Mungkin rekan Unesa tertarik dengan yang kesenian. Biasanya sih kalau kesenian itu kan biasa kita ada lomba membuat penjor gitu kan, Mas. Membuat penjor. Ya. Jadi itu kayak ulatan-ulatan dari daun kelapa itu loh, Mas. Oh, jadi janur ya. Janur. Jadi itu biasanya bidang kesenian tuh kayak ngajarin ke teman-teman kayak gimana sih ngulapnya yang baik, yang benar. Oke. Nanti itu bisa dipersiapkan untuk lomba gitu. Oh, ada lombanya juga ya, ya. Oke. Selain itu, tapi ini masih rencana sih, Mas. Jadi nanti juga ada latihan megambel. Megambel itu kita latihan gamelan itu, Mas. Oh, gamelan Bali. Itu rencananya kita akan kerjasama dengan pihak pura di Ketintang itu untuk difasilitasi gamelannya. Ya. Oke. Terus untuk pendidikan itu contoh program kerjanya tuh kayak yang tadi saya bilang itu lomba esai. Bisa juga kita masukkan itu lomba kayak kesiraman rohani yang tadi. Kesiraman rohani masuknya di pendidikan itu ya. Masuk ke pendidikan. Jadi untuk olahraga tuh biasanya sih kayak ini masih direncanakan ya. Biasanya tuh yang kita rencanakan tuh setiap minggunya juga ada latihan yoga. Ya. Dan biasanya juga kita sering berpartisipasi lomba kayak futsal atau yang lainnya di UKM Hindu kampus lainnya. Gitu ya. Jadi ada turnamennya juga antar kampus, antar UKM Hindu. Oke. Baik. Kemudian di UKM Hindu sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan atau dari UKM Hindu selain tadi Masnya juga Bli Udayana tadi sudah menjelaskan mengenai ada perlombaan esai. Mungkin ada event-event atau kegiatan lain nggak, Bli, selain itu yang diselenggarakan oleh UKM Hindu ini? Ya, selain lomba esai itu biasanya kan kita juga mengadakan kegiatan bakti sosial dan tita yata yang tadi saya bilang. Selain itu juga ada kayak kalau untuk intern Unesanya sendiri biasanya kita juga manggang bareng atau ngelawar bareng, bikin makanan khas gitulah. Terus untuk yang lainnya sih sama seperti yang program kerja yang saya tadi bilang. Itu sih. Pernah nggak liburan bareng mungkin ke Bali atau kemana gitu? Oh, jadi dulu
tahun lalu itu pernah kan, itu kan kita mau kegiatan baksos. Ya. Nah itu kan perlu survei tuh mas. Nah itu biasanya kita sekalian jalan-jalan. Karena tahun lalu itu kita ke Bromo, jadi kita bisa sekalian ke B29 untuk jalan-jalan bareng sama teman-teman UKKH. Itu sih. Jadi ada momen-momen kebersamaan di jalan-jalan itu ya. Ya. Jadi selain kegiatan yang ada di kampus, ada juga kegiatan yang di luar kampus juga ya. Jadi selain kegiatan beribadah dan lain sebagainya, ada kegiatan refreshing juga dari UKKH ini ya. Kemudian dari UKKH sendiri, kira-kira ada syarat khusus untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung mungkin? Ya. Karena ini UKM kerohanian, jadi syaratnya cuma satu, yaitu mahasiswa yang beragama Hindu. Yang beragama Hindu ya. Cuma itu saja ya. Ya. Untuk syaratnya untuk bergabung di UKM agama Hindu ini. Baik. Ada lagi? Ya betul. Iya. Baik, kemudian kira-kira saat maba bergabung di UKKH ini, UKM Kerohanian Hindu, mungkin kira-kira hal pertama yang dipelajari saat pertama bergabung kira-kira apa saja, Bli? Nah, biasanya dari UKKH sendiri itu, misalkan udah selesai kegiatan PKKMB itu biasa kita kumpulin, itu kan kayak malam keakraban gitu, Mas. Nah, biasa kita kumpulin. Nah, itu biasanya di sana tuh biasanya kita ngenalin kayak gimana sih UKKH, apa aja program kerjanya. Nah, di sana tuh biasanya timbul lah pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa baru seputar UKKH. Jadi kita bisa jelasin di malam keakraban itu. Jadi sharing-sharing seperti itu ya. Bercerita mengenai pengalamannya, mungkin ada yang mahasiswa 2018, 19 mungkin sharing-sharing bersama adik-adiknya di yang mahasiswa baru gitu ya. Oke. Kira-kira di pandemi ini bagaimana untuk mengalihkan kegiatan malam keakraban itu, Bli? Kan enggak mungkin kan kita mengumpulkan, kan PKKM-nya enggak ada, via daring. Mungkin dari UKKH sendiri mempersiapkan apa untuk mensiasati itu? Itu nantinya kita akan ubah ke via Google Meet atau Zoom itu ya Mas ya. Jadi di sana nanti kita juga mungkin ngundang pembina juga, buat teman-teman mahasiswa baru tuh lebih mengenal siapa pembinanya, siapa teman-teman barunya. Mungkin nanti di sana tuh mungkin kita juga sisipin beberapa games gitu Mas, kayak game-game web gitu, kayak gambar Slither.io itu loh. Ya itu dah. Gatik.io kayak gitu-gitu. Jadi sudah memang akan dipersiapkan via daring seperti itu ya, untuk mengganti malam keakraban yang dilaksanakan secara langsung. Baik, rekan Unesa, kita masih akan berbincang-bincang lebih jauh bersama Bli Udayana dari UKKH, Unit Kegiatan Kerohanian Hindu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa Bisa bersama Bli Udayana. Baik, tadi sudah cerita panjang lebar Bli mengenai kegiatan-kegiatan di UKKH ini. Kemudian baik yang diselenggarakan dari UKKH maupun yang pernah diikuti ya. Kita sekarang ngobrol seputar prestasi nih Bli, atau kegiatan-kegiatan atau kompetisi yang pernah diikuti UKM Kerohanian Hindu ini. Kira-kira apa saja Bli? Jadi kompetisi yang paling dekat ini kan
dari 3 tahun yang lalu itu kan di Pura Segala Kenjeran itu mengadakan kayak lomba dalam rangka piodalan di sana. Jadi itu kayak ada lomba membuat penjol yang tadi saya bilang, Iya. dan lomba gebogan. Gebogan itu kayak kita menghias buah yang ditumpuk ke atas itu loh. Oh iya. Ah, Yang biasanya ditaruh di kepala. ya, Oh iya. ya Iya. itu. Mm-mm. Jadi itu setiap tahun biasa diadakan kan. Mm-mm. Nah, dari tahun 2017 itu kami menang, dapat juara 1 di lomba apa? Lomba penjol tadi. Di Nah, di Pura Pura Segala Kenjeran. Kenjeran. Nah, terus di tahun 2018 kita lagi berhasil mendapatkan juara 1 di sana dan juara harapan 3 lomba gebogannya. Gebogan juara 3, penjor juara Harapan 1. 3. Oh, harapan 3. Harapan 3 Mm-mm. juara 1. Dan di tahun 2019 kita kembali lagi dapat juara 1 lomba penjol dan sekaligus mendapatkan piala bergilir dari Pura Segala Kenjeran. Itu sih. Jadi terakhir mengikuti keperlombaan tahun 2019 ya, Bli. Ya. Di tahun 2020 ini belum belum ada. belum ada ya. Ya. Karena juga masa pandemi ini. Ya. Biasanya dilaksanakan di bulan apa, Bli, untuk perlombaannya itu? Itu biasanya sekitar September Oktober. Dalam rangka memperingati Hari piodalan itu kan kayak hari ulang tahunnya Pura itu. piodalan itu Ya. ulang tahun Pura Nah. gitu ya. Jadi kayak langsung hari itu juga diadain lomba gitu. Iya, mungkin peserta-pesertanya memang dari unit kegiatan mahasiswa kah atau memang umum atau bagaimana? Itu campur sih, Mas. Ada yang dari UKM Hindu Surabaya kampusnya, dan juga ada dari bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sektor sana ikut juga lomba itu. Jadi pesertanya itu ya, Bli ya. Mm-mm. Kemudian Bli Udayana masuk di UKM ini tahun 2018 ya. Ya. 2018 berarti sudah sekitar 2 tahun Mm. bergabung. Mungkin dari 2 tahun berjalannya waktu itu pasti banyak suka dan duka ya, Bli ya. Ya. Mungkin bisa sharing-sharing mengenai sukanya kira-kira apa saja, dukanya apa saja. Silakan. Karena saya kan dari rantauan ya. Betul. Pertama itu kan pasti bingung, siapa saya ajak sembahyang, siapa saya ajak ngomong tentang gini tentang itu. Terus akhirnya pas PKKMB itu kan saya harapannya dia bisa ketemu sama temen yang satu umat lah gitu kan. Ya. Akhirnya itu kayak saya lihat ada tempat itu loh namanya UKKH. Jadinya saya tuh kan sekarang tuh lebih sering bareng lah sama UKKH, mau sembahyang, mau ada apa itu bareng gitu. Jadi nggak ngerasa kesepian lagi dah buat teman-teman yang dari rantauan. Itu sangat cocok sih buat masuk ke UKKH. Terus kalau duka paling biasanya pas lomba itu sih, kita kan kayak lembur gitu, latihan buat nyiapin sarana dan apanya itu untuk ikut lomba. Itu sih. Mungkin dari sekian banyak perlombaan yang pernah diikuti, mungkin yang paling berkesan menurut Bli Udayana mengikuti perlombaan yang mana? Yang lomba penjol sih. Lomba penjol. Soalnya itu benar-benar seminggu 2 minggu tuh penuh persiapan buat. Kira-kira persiapannya apa saja, Bli, untuk menuju kompetisi itu, perlombaan itu? Biasanya kan karena ini lombanya di Pura dan harga janu di Surabaya lumayan mahal. Iya. Jadi kayak kita langsung kumpul buat kontak siapa aja teman yang keluarga teman yang di Bali yang punya kenalan buat beli janur banyak, dan itu langsung dikirim pakai bus untuk kita siapin. Nah, nanti pas sudah nyampe kita langsung pakai setengahnya tuh untuk latihan ngulat ya, ngulat janur buat banyak cobaan kayak ini salah nih kayak gini. Habis itu kan ini juga dibantu sama mahasiswa pasca sarjana kan, itu kayak dia yang bagian mentoringnya gitu ya. Ini masih gini, ini agak meleng atau gimana, kurang jadi sempurna, ya, jadi perbaiki lagi gitu. Nah, biasanya tuh kalau tahun 2018 itu kan masih boleh kita bawa hasilnya tuh dari luar gitu loh. Ya.
Jadi satu hari sebelum hari H itu kita langsung ke pura, langsung nyusun itu. Jadi itu kayak begadang gitu mas. Iya. Jadi di hari H itu tinggal kita pasang dan rangkai sedikit-sedikit. Tapi yang di 2019 karena nggak boleh lagi, itu baru benar-benar ngebut sih mas buat ngerjainnya. Langsung dikerjakan di sana Ya gitu. langsung kayak Tadi beli janurnya di Bali. Iya. Di Bali dibawa ke Surabaya. Iya. Luar biasa perjuangannya ya beli ya. Iya. Memang di Bali lebih murah kah atau lebih terjangkau Ya harganya? karena kan banyak yang menyediakan, karena itu kan kebutuhan sehari-hari di Bali, itu. Dan sedangkan di Surabaya itu kan kalau saya beli alat prasarana sembahyang itu biasanya hari Minggu aja adanya. Jadi lebih terjangkau di Lebih terjangkau di Bali. Ya. Di Surabaya pohon kelapa juga agak jarang-jarang. Iya. Gitu ya. Oke, kemudian mungkin kegiatan lain beli selain sembahyang, selain siraman rohani tadi yang biasa dilakukan para anggota dari UKKH ini sebagai sarana untuk merajut kekeluargaan, mungkin ada? Ya, selain kita manggang dan ngelawar tadi itu, biasanya di bulan Maret itu kan ada nyepi mas. Iya. Nah itu satu hari sebelum itu kan namanya pengelupukan nyepi. Jadi itu kita ngarak ogoh-ogoh mas. Nah ogoh-ogohnya itu kita untuk Maret kemarin tuh bikin sendiri dari botol plastik dan koran gitu mas. Jadi itu juga kerjasama sama pura di Ketintang. Di Ketintang, ya. Jadi di sana kita bikin bareng-bareng teman-teman yang juga yang ada di pura Ketintang, muda-mudinya tuh. Jadi kita bikin sekitar 1 bulan lebih. Ogoh-ogoh itu. Ya, dan tahu-taunya kan nggak bisa diarak kan karena ada pandemi. Seharusnya itu diarak bareng-bareng sama semua warga di Surabaya tuh di Pura Segala Kenjeran. Tapi karena nggak bisa, jadi kita ngaraknya tuh di Pura Ketintang saja ya. Ya itu sih. Proses pembuatan ogoh-ogoh berapa bulan mas? Ya kira-kira 1 bulan lah. Karena itu kan kita kan harus bikin rangkai kayak rangkanya dulu dari besi. Habis itu kita harus keliling-keliling cari bahan bekas karena kan susah gitu kalau pakai styrofoam dan mahal. Iya. Dan habis itu kita cari barang-barang bekas untuk dipakai. Habis itu kita tutupin dengan koran yang dikasih lem itu buat bentuk ototnya. Habis itu kita harus bikin kepalanya tuh, tapi kepalanya tuh kita mesen dari Bali. Habis itu kita pasang, baru kita beli ngecat lagi, baru dihias pakai aksesoris gitu. Ya. Jadi prosesnya lumayan lama juga ya. Ya lumayan lama beli untuk membuat ogoh-ogoh itu. Tapi kan juga dibantu dari warga di Pura Ketintang. Ya. Baik, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bli Udayana mengenai bagaimana nanti para mahasiswa baru untuk bergabung di UKKH ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa Bisa bersama Bli Udayana dari UKKH, Unit Kegiatan Kerohanian Hindu. Tadi kita sudah cerita panjang lebar mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UKKH, ya, keseruan-keseruan di UKKH. Sekarang
silahkan Bli untuk menyapa rekan Unesa semuanya untuk bisa bergabung bersama UKKH, berproses bersama di UKKH Unesa. Silahkan. Halo teman-teman mahasiswa baru nantinya, eh, eh, khususnya yang beragama Hindu. Nanti kita tunggu di UKKH Unesa. Nanti kalian bisa berproses bareng sama kami melewati suka dan duka. Kita mulai dari kegiatan yang paling kerohanian maupun yang paling tidak kerohanian sekalipun kita udah pernah lakuin. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung ke UKKH Unesa. Baik, untuk Instagramnya mungkin Bli? Untuk Instagramnya UKKH Unesa. UKKH Unesa. Rekan Unesa bisa mengetahui lebih lanjut mengenai UKM Kerohanian Agama Hindu ini di Instagramnya UKKH Unesa. Nanti kalaupun masih banyak yang ingin ditanyakan bisa langsung DM di sana ya Bli. Bisa tanya-tanya mengenai alur pendaftarannya dan lain sebagainya, nanti pasti dibalas dari admin Instagramnya UKKH Unesa. Baik, terima kasih Bli Udayana sudah hadir di Radio Unesa. Sukses selalu untuk kedepannya ya. Baik, demikian rekan Unesa bincang-bincang saya bersama Bli Udayana dari Unit Kegiatan Kerohanian Agama Hindu. Jadi untuk kalian yang mau bergabung langsung saja kunjungi Instagramnya untuk mengetahui lebih jauh mengenai UKKH Unesa. Saya Mufti Isror, terima kasih. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi.